nama saya Sawa Aulia dari kelas jurnalistik kelompok 4. Saya di sini bersama Kepala Sekolah SMA Anur Mania, Bapak Fahrudin Kalamia Sarjana Ekonomi. Pak, saya izin buat bertanya, apa boleh nggak? Boleh, dengan senang hati. Pak, awalnya kenapa sih bisa tercetus ide untuk buat acara ini? Idenya tentu kita mau anak-anak punya tempat, sarana untuk bisa menunjukkan kreasinya, khususnya di bidang jurusan mereka masing-masing ya. Nah, IPS ini kan punya ciri khas sendiri. Maka untuk nunjukin ciri khas dan keunikannya apa? Akhirnya tercetuslah ide-ide bikin pertandingan perlombaan yang memang erat hubungannya sama pelajaran di jurusan IPS. Gitu. Terus bagaimana pendapat Bapak? Tadi kan melihat beberapa penampilan tuh. Terus gimana sih Pak? Yang di dalam hati Bapak tuh gimana perasaannya gitu Pak? Hati saya sungguh sangat luar biasa, senang sekali, bangga banget ya. Karena saya ngelihat all out sekali anak-anak IPS ini mau nunjukin mereka tuh punya potensi yang luar biasa. Bahwa setiap jurusan tuh pasti punya keunikan tersendiri dan hasil karya mereka tunjukkan dengan penuh percaya diri dan hasilnya kita bisa lihat tadi sebagian besar berhasil membuat kita tercengang. Sebab kita jarang-jarang ngelihat pertunjukan kayak begitu tadi. Pasti semua orang juga akan seneng banget ngelihat. Mungkin yang nggak datang pagi kayaknya agak nyesel-nyesel sedikit ya. Iya tuh keren banget, luar biasa anak IPS, mantap lah. Ekspektasi yang Bapak itu udah tercapai apa belum nih Pak? Kira-kira? Tentu ini jauh di luar ekspektasi kami ya. Kami kan merasa awalnya mikirnya mungkin biasa gitu ya, tapi ternyata amazing, luar biasa. Ini di luar ekspektasi kami dan kita nih sangat excited lah ngelihat hasil kerja keras mereka ini. Dan mudah-mudahan ini akan jadi budaya tahun depan kita bikin lagi lomba yang lebih unik, difference gitu ya, yang membuat kita selalu seneng untuk nonton dan ngelihatnya gitu. Kan sekarang juga lagi ada COVID nih Pak, Omikron juga lagi naik tuh Pak. Terus gimana sih Pak, pasti ada yang pro sama kontra sama pameran ini. Terus Bapak gimana sih cara nge-handle semuanya biar bisa terus berlangsung gitu? Iya, kita tahu bahwa pandemi tetap ada, artinya kita nggak menutup hal itu ya. Tapi kita juga mau anak-anak tetap tidak berhenti berkarya. Maka pameran jurusan ini kita tetap adakan dengan ya tentu saja meminimalisir resikonya dengan berbagai macam protokol kesehatan yang sudah kita coba upayakan. Dan yang memang merasa mungkin tidak nyaman atau tidak mau hadir pun kita nggak memaksa. Artinya ini semua kita kembalikan kepada anak-anak dan izin dari orang tua. Kalau mereka merasa mungkin belum mau ikut ya nggak masalah juga. Jadi mereka bisa tinggal izin dan kita izinkan. Jadi siapa yang mau ikut silakan, yang tidak ikut pun tidak masalah. Karena ini kembali kepada kesehatan kita ya. Ya mudah-mudahan sih karena tujuan kita baik, bikin anak-anak itu senang, belajar juga, kemudian bisa punya karya dan bangga. Ya mudah-mudahan tujuan baik ini bisa meminimalisir resiko yang ada. Semua sehat, semua bahagia. Begitu. Amin Pak. Terus kan pasti di sini ada prokes, protokol kesehatannya. Terus gimana sih Pak? Apa yang disiapin sekolah untuk prokes ini? Ya pertama tentu saja kayak hand sanitizer, pengukur suhu dan lain sebagainya. Kemudian catatan kita tentang kondisi kesehatan anak-anak. Kalau yang memang ada dalam kondisi sakit ya tentu kita nggak kasih juga kan. Ada laporan dari wali kelas tuh ada saya terima beberapa orang yang mungkin dalam kondisi tidak bagus ya kita nggak minta mereka datang. Terus kemudian ya sebisa mungkin bagaimana caranya supaya tidak terlalu banyak berkumpul gitu. Terus kemudian wajib menggunakan masker dan sebagainya. Gitu kira-kira. Ini kalau boleh tahu ya Pak, penghambat dari acara ini selain dari COVID itu apa lagi ya Pak? Apa ada siswa mungkin yang kayak kurang minat, apa gimana? Penghambat utamanya sih tentu pengalaman ya. Karena kan mereka belum pernah ngadain ini sebelumnya, jadi mereka nggak punya gambaran gimana sih bentuk lombanya. Maka tadi ada beberapa yang settingan meledaknya misalnya nggak pas gitu kan, terlalu lama dan sebagainya. Padahal mungkin kalau kita mau tunggu itu tadi bisa heboh gitu. Karena menurut mereka udah siapin bahan ledakan yang bagus gitu. Cuman karena terlalu lama akhirnya kan jadi nggak bisa karena kita timer. Itu pertama pengalaman ya. Yang kedua mungkin keterbatasan kemampuan anak-anak untuk menciptakan bahan-bahan yang bagus.
Ya kita maklum anak pelajar kan, Iya. ada keterbatasannya, ya kita nggak masalah. Yang penting mereka mau kreativitas itu bisa dicari lah bahan-bahan yang murah, yang terjangkau, yang tetap keren kalau dipadu-padankan gitu. Dan saya lihat keren-keren banget kok. Artinya saya bilang ini di luar ekspektasi kami justru. Kami bangga banget lah, keren semua, keren. Ini berarti acara pertama ya Pak? Ya untuk jurusan IPS ini yang pertama kali, karena sebelumnya itu kita punya pameran itu gabungan. Dulu kan kita biasanya SMA Fair ya, SMA Fair itu gabungan. Semua kreasi anak-anak baik dari jurusan maupun dari kelas seni atau ekskul kita tampilin di satu acara. Nah tahun ini kita pecah 3. Di jurusan kita pecah menjadi jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Plus nanti SMA Fair pun ada. Nah itu khusus untuk anak-anak yang memang berkecimpung di kelas seni dan keterampilan. Begitu. Ntar SMA Fair tuh kira-kira diadainnya kapan ya Pak? Melihat situasi dan kondisinya, kita akan lihat nanti mungkin sekitar bulan Mei lah ya, Mei atau Juni. Tapi kemungkinan besar sih Mei, dan mudah-mudahan sih kondisi dan situasinya memungkinkan. Saya kepingin anak-anak tuh punya tempat buat tampil, buat nunjukin minat bakat mereka. Karena saya yakin kok, semua anak ini sebenarnya punya potensi minat bakat. Jadi karena mereka kurang dikasih tempat aja sih. Karena kan kalau di sini jelas ya, setiap anak adalah bintang, pasti semua bisa. Ya, oke, itu aja. Pameran jurusan di Anurmania kan ini kan dari periode Januari sampai Maret. Dari MIPA, IPS, bahasa. Nanti kalau bahasa tuh kira-kira kayak gimana ya Pak? Bahasa ini rahasia dong. Jadi supaya nanti teman-temannya ya di jurusan IPA atau mau di IPS juga nanti bisa menyaksikan. Kita tentu akan rahasiakan dulu. Iya. Ya, bikin surprise lah ya. Seperti apa nanti di bahasa, tentu setiap jurusan punya keunikan masing-masing. Di MIPA kemarin kita seru-seruan dengan roket kan, di IPS kita seru-seruan dengan gunung erupsi kan. Nah, nanti dibahas seperti apa, ya pasti akan sesuai dengan jurusannya ya. Tunggu aja ya. Oke. Setelah acara ini pasti ada ide-ide yang muncul mungkin buat event-event selanjutnya. Semoga juga bakal lebih baik. Terus apa sih harapan Bapak untuk sekolah ini, SMA Anurmania ini? Untuk SMA-nya. Pertama tentu saja SMA Yapera ini bisa memberikan fasilitas pendidikan yang baik buat peserta didiknya. Mereka yang sudah percaya untuk sekolah di tempat kita di sini mendapatkan pelayanan pendidikan yang maksimal, itu yang pertama. Jadi anak-anak ini dapat sesuatu di sini. Jadi kalau mereka sekolah di sini selama 3 tahun, mereka keluar dengan banyak hal yang mereka dapat di sini. Kedua, tentu kita ingin masyarakat jadi lebih kenal bagaimana pola pendidikan di SMA Yapera ini, kelebihannya, keunggulannya, sehingga nanti akan jauh lebih banyak anak yang bisa masuk ke kita dan lebih banyak lagi yang mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari SMA Yapera ini. Gitu. Amin amin Pak. Makasih ya Pak. Makasih udah mau diwawancarai. Saya Sawawiyah dan bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Anurmania, Bapak Fahrudin Kalamia Sarjana Ekonomi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.